Baik, kita akan lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Minhaj Al-Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, pengajar tetap di Masjid Nabawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada materi tentang seputar azan dan iqamat. Bicara tentang azan, azan adalah salah satu dari syiar Islam. Dan siapapun yang mengagungkan syiar daripada syiar-syiar Islam, maka itu menunjukkan ketakwaan dalam hatinya. Sebagaimana Allah mengatakan, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Begitulah siapapun yang mengagungkan syiar dari syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan dalam hatinya. Di periode Mekah, azan ini belum disyariatkan, karena solat sendiri disyariatkan secara khusus 5 waktu itu 1 tahun sebelum hijrah, pada peristiwa yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW hijrah bersama para sahabat, kemudian sudah menetap di kota Madinah dan sudah membangun 2 masjid. Pertama Masjid Quba, kemudian disusul dengan Masjid Nabawi. Maka saat itu para sahabat Nabi SAW apabila melaksanakan salat jamaah, maka tidak ada satupun alamat yang menunjukkan bahawa waktu tertentu melaksanakan solat tertentu. Mereka hanya melihat matahari saja. Kalau sudah waktunya solat zuhur, ya datang ke masjid. Sehingga mempersulit para sahabat Nabi SAW, terutama yang bekerja di ladang, di pasar, dan di tempat-tempat tertentu. Terkadang sebagian mereka masbuk. Dari sini kemudian Nabi SAW berniat untuk mengumpulkan manusia dalam setiap salat 5 waktu. Bagaimana caranya? Supaya apabila datang waktu zuhur, manusia tahu ini waktu zuhur, sehingga mereka, baik yang ada di pasar, di ladang, di rumah, mereka sudah siap-siap untuk berangkat ke masjid. Maka sebagian para sahabat kemudian memberikan ide-ide mereka. Di antaranya, mereka mengatakan di hadapan Nabi SAW, bagaimana kalau kita nyalakan api saja di atas bukit pada setiap solat 5 waktu, sehingga apabila api itu menyala, kita tahu bahawa telah datang waktu solat. Sebagian yang lain mengatakan sebaiknya jangan api. Bagaimana kalau kita tiup trompet saja? Ketika mendengar suara trompet, berarti para sahabat tahu itu telah datang waktu salat berjamaah. Dan sebagian yang lain mengatakan, bagaimana kalau kita tabuh lonceng saja, supaya kalau lonceng berbunyi, maka para sahabat tahu telah datang waktu salat berjamaah.
Tetapi kemudian oleh Nabi SAW ditolak ide-ide ini. Alasannya karena tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Adapun api menyerupai orang-orang Majusi. Adapun trompet menyerupai orang-orang Nasrani. Adapun lonceng menyerupai orang-orang Yahudi. Maka rapat itu tidak ada keputusan sampai pada satu malam Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbah, Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbah ini tiba-tiba kemudian bermimpi, di mana dalam mimpinya dia kemudian diajarkan lafaz azan oleh para malaikat. Rupanya mimpi Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbah ini juga sama dimimpikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pun sama memimpikan hal yang sama. Diajarkan malaikat lafaz azan yang kita kenal hari ini. Maka kedua sahabat ini, Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbah dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menyembunyikan mimpinya selama 20 hari, akhirnya kemudian menghabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua sahabat ini menyampaikan begini dan begitu. Kami berjumpa dengan malaikat dan malaikat itu mengajarkan azan kepada kami. Kemudian disebutkan lafadznya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada Bilal yang ketika itu ada di situ, dan mengatakan, ya Bilal, kum fangzur ma ya'muruka biha Abdullah ibnu Zaid. Wahai Bilal, berdiri, hafalkan apa yang dimimpikan oleh Abdullah ibn Zaid, kemudian kumandangkan itu sebagai azan. Maka Bilal pun kemudian mengumandangkan azan, dan itulah azan pertama dalam Islam, dikumandangkan oleh muadzin Rasul Bilal bin Abi Rabah. Walaupun setelahnya kemudian muadzin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah menjadi 4 muadzin, di mana Bilal ibn Rabah dipercaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi muadzin di Masjid Nabawi. Kemudian dibantu oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum, orangnya buta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercayakan muadzin di Masjid Quba Sa'ad al-Qaradi. Sa'ad al-Qaradi, budak yang dimerdekakan oleh Ammar ibn Yasir. Dan saat terjadi Fathu Mekah, kemudian Mekah dikuasai kaum muslimin dan Masjidil Haram juga dikuasai kaum muslimin, maka Nabi SAW memerintahkan Abu Mahdzurah untuk menjadi muadzin di Masjidil Haram. Inilah 4 muadzin Rasul SAW sepanjang sejarah Rasul hidup. Bilal bin Rabah, Abdullah ibn Ummi Maktum, dan keduanya menjadi muadzin di Masjid Nabawi gantian, terutama salat fajar, di mana Abdullah ibn Ummi Maktum dia azan di azan subuh, sementara Bilal bin Rabah dia azan di azan pertama sebelum subuh. Kemudian di Masjid Quba Sa'ad al-Qaradi maula Ammar ibn Yasir, dan di Masjidil Haram Abi Mahdzurah yang diajarkan Nabi SAW lafaz taswib, as-salatu khairun minan naum. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sejarah sampai disyariatkannya azan kepada kita.
Adapun keutamaan daripada azan sendiri luar biasa. Jadi banyak pahala yang akan didapat bagi seorang muadzin. Di antaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna fi tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan." Syahidnya di sini, seandainya manusia tahu pahala yang besar dalam panggilan azan dan berada di saf pertama dalam salat, dan mereka tidak sanggup untuk melakukannya kecuali harus mengundi dengan sesuatu, maka mereka siap untuk mengundinya. Di sini Nabi SAW mengatakan, kalau sekiranya manusia tahu pahala besar dalam panggilan azan itu, menunjukkan bahwa kalau panggilannya saja bagi orang yang mendatangi itu memiliki pahala besar, bagaimana yang memanggilnya? Siapa mereka? Para muadzin. Tentu pahalanya lebih besar lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa para muadzin itu mendapatkan pahala sebanyak orang yang dipanggilnya. Kalau seandainya seseorang itu menjadi muadzin di salah satu masjid, kemudian datanglah 100 orang atau 200 orang dan salat di masjid itu, maka muadzin akan mendapatkan pahala sebanyak yang dipanggilnya, artinya sebanyak yang salat di dalam masjid itu. Dan itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan di dalam Al-Awsat li Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani dari hadis Umamah radhiyallahu an, Rasul mengatakan, al-muadzin yughfaru lahu mada sautihi wa ajruhu mithla ajri man shalla ma'ahu. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh suaranya, dan pahalanya seperti pahala orang yang salat bersamanya. Di sini kata Rasul, dan pahala muadzin itu adalah mendapatkan pahala seperti orang yang salat bersamanya. Berapa jumlah orang yang salat, segitulah dia dapat pahala. Bayangkan Bu, muadzin itu kan 5 kali dia mengumandangkan azan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Enggak kebayang saya Bu, seperti umpamanya muadzin di Masjidil Haram atau muadzin di Masjid Nabawi yang setiap solat 5 waktu itu entah berapa ribu jiwa yang solat itu. Berapa pahala yang ia dapatkan? Okelah tidak di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kita di masjid-masjid di Batam ini sajalah. Kalau sekiranya mungkin zuhur 1 saf, nanti asar 1 saf, maghrib sampai 3 atau 5 saf, isya juga sama, kemudian subuh, itu setiap hari Bu. Kalikan saja jumlah orang yang salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sementara muadzin itu ada yang azan sampai 10 tahun, ada yang azan sampai 20 tahun, ada yang sampai meninggal jadi muadzin. Coba berapa pahala yang ia dapat itu. Makanya ibu kalau punya suami atau punya anak laki-laki dan dia tidak punya keahlian kecuali azan, suruh azan. Mungkin jadi imam dia kurang banyak hafalannya. Kalau muadzin itu kan masih itu saja yang dibaca, paling dibaguskan aja suaranya. Kemudian yang ketiga,
muadzin ini akan diampuni dosanya sejauh suara yang ia lantangkan dalam azannya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i, yang disahihkan oleh Albani, dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil muqaddam wal muadzin yughfaru lahu mada sautihi wa yusaddaquhu man sami'ahu wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka mendoakan orang-orang yang berada di saf pertama dalam salat. Adapun para muadzin, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya sejauh kelantangan suaranya saat azan, dan akan membenarkannya setiap makhluk yang mendengarnya, baik yang basah ataupun yang kering, dan dia mendapatkan pahala seperti jumlah orang yang salat bersamanya. Lihat bagaimana di sini Nabi SAW mengatakan muadzin akan diampuni dosa-dosanya sejauh suara lantang yang dikumandangkan azannya. Makin lantang, makin jauh, makin banyak yang mendengarkan, baik manusia ataupun hewan, tumbuh-tumbuhan dan yang semacamnya, maka itulah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, muadzin ini yatulu unuqahu fi zihamil qiyamati. Seorang muadzin ini yatulu unuquhu fi zihamil qiyamah, akan panjang lehernya di tengah-tengah kerumunan manusia di padang mahsyar pada hari kiamat. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Talha ibn Yahya, dari pamannya, dia mengatakan, aku pernah duduk di samping Muawiyah bin Abi Sufyan. Datanglah seorang muadzin menyeru untuk salat. Apa kata Muawiyah bin Abi Sufyan? Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Seorang muadzin itu paling panjang lehernya di antara sekian banyak manusia pada hari kiamat. Sebagian surah ahli hadis mengatakan, ada yang mengatakan bahwa mana atwalun nas a'naqan, yang paling panjang lehernya pada hari kiamat, ini sebuah bahasa kinayah. Artinya seorang muadzin itu akan diangkat tinggi derajatnya di tengah-tengah keramaian manusia di padang mahsyar. Tapi juga ada yang memahami secara zahirnya, panjang leher ya panjang leher, maksudnya ya panjang kayak jerapah gitu, Bu. Apa fungsinya? Supaya tidak tenggelam dengan keringatnya. Karena nanti ketika matahari didekatkan, keringat itu tidak akan terhenti bercucuran. Kalau di dunia saja kita sedang disengat oleh matahari kan, Bu, kan keringatan kita ini. Ya, kadang-kadang keringat ini bercucuran dari sekujur badan kita. Tapi kan tidak selamanya. Kita tidak akan tahan 1 jam 2 jam, pasti kita akan berteduh. Tapi di akhirat berteduh dari apa? Kecuali orang-orang yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Lah, para muadzin ini dipanjangkan lehernya supaya diselamatkan dari keringat yang bisa saja kemudian menenggelamkan orang-orang yang berkeringat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, jadi setiap orang yang mendengarkan azan, setiap orang yang mendengarkan azan, maka
dia akan menyaksikan keutamaan dan akan mendoakan kebaikan. Apalagi suara muadzin ini sangat bagus sekali, sangat lantang sekali, menggugah orang untuk datang ke masjid. Pasti orang-orang akan berterima kasih kan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Abdurrahman ibn Abi Sa'ah Al-Ansari, kemudian Al-Mazini dari bapaknya, dia menghabarkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya aku melihat engkau mencintai kambing dan juga padang pasir. Kata Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah ini, aku lihat kau ini suka kambing, suka menggembala. Fa idza kunta fi ghanamika aw fi badiyatika, kalau engkau berada di tengah-tengah kambing-kambingmu atau di tengah-tengah gurun pasirmu, fa'adzanta bis salati farfa sautaka bin nidai. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kalau engkau berkumandang atau mengumandangkan azan untuk salat, angkat suaramu dengan suara itu. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena tidaklah mendengar dari kalangan jin dan manusia jauhnya suara muadzin yang didengar atau apa saja yang mendengar, baik manusia, jin ataupun tumbuh-tumbuhan, pokoknya apa saja, baik hewan-hewanan. Nanti pada hari kiamat nih, orang-orang yang mendengarkan suara azan ini, baik dia dari kalangan musuh kita jin, baik dari kalangan kawan manusia yang baik atau manusia yang jahat, atau tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewanan, nanti pada hari kiamat mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah bagi muadzin ini. Walaupun di tengah padang pasir tidak ada yang datang, andailah tidak ada yang datang, dia azan sendiri tapi dikencangkan suaranya gitu ya, maka itu pahalanya juga luar biasa. Kemudian yang keenam, azan ini bisa mengusir setan. Azan ini bisa mengusir syaitan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza nudiya bis salati adbar asy-syaitanu wa lahu dhuratun hatta la yusma'ul adhanu fa idza qudiya al-adhanu aqbal fa idza thuwiba biha adbar fa idza qudiya at-tathwib aqbal hatta yakhtara bainal mar'i wa nafsihi yaqulu udhkur kadha ma lam yakun yadhkur hatta yadilla rajulu ma yadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla thalathan aw arba'an falyasjud sajdataini wa huwa jalisun." Kata Nabi SAW, apabila dikumandangkan azan untuk salat, maka setan akan lari sejauh mungkin. Saking ketakutannya setan dengan suara azan sampai terkentut-kentut, sehingga apabila kemudian azan sudah tidak didengar lagi, sudah selesai muadzin ini mengumandangkan azan, maka setan akan balik lagi untuk mengganggu orang salat. Dan apabila seorang muadzin mengumandangkan iqamah untuk salat, maka setan lari lagi. Dan apabila selesai iqamat dan siap untuk salat, setan datang lagi sampai setan mengganggu pemikiran orang yang salat ini dan membisikkan dalam hatinya,
ingatlah ini, ingatlah itu. Sesuatu yang tidak ingat terkadang jadi ingat dalam salat. Sampai akhirnya ketika kemudian dia berpikir tentang barang yang diingatnya dalam salat, akhirnya dia lupa salat berapa rakaat. Apakah 3 rakaat ataukah 4 rakaat? Maka Rasul mengatakan kalau seandainya salah seorang kemudian lupa apakah dia 3 atau 4 rakaat, maka sujudlah dengan 2 kali sujud, maksudnya sujud sahwi, dan dia dalam posisi duduk. Lihat dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan apa? Setan lari dari suara azan. Kemudian yang nomor 7, azan ini akan menyelamatkan pelakunya dari api neraka. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mendekati waktu fajar, maka dia bergegas untuk salat, menjadi imam salat fajar, dan dia mendengar suara azan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang waktu fajar dan siap untuk melaksanakan salat fajar, maka dia akan mendengar suara azan. Apabila dia mendengar suara azan, maka dia salat. Setelah salat barulah dia menggerakkan pasukannya untuk menyerbu musuh. Jadi kalau dia mendengar suara azan, dia terbalik. Kalau dia mendengar suara azan, maka dia tidak akan menyerang musuh. Tapi kalau dia tidak mendengar suara azan, maka dia akan menyerang musuh. Karena azan itu bagian daripada syiar menunjukkan negara itu dikatakan negara Islam atau bukan negara Islam. Selama berkumandang azan di mana-mana, berarti negara itu Islam. Ketika suara azan kemudian tidak keluar, seperti contoh di Singapura, itu kan hampir setiap masjid tidak boleh suara azan keluar kecuali satu saja kan, satu masjid. Yang lain tak boleh masjid Sultan saja kalau tidak salah. Ya wajar, negeri Singapura bukan negeri Islam, mayoritas non Muslim. Ya. Jadi di sini yang ketujuh maksudnya adalah suara azan ini menentukan negara itu dikatakan negara Islam atau bukan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika satu hari dia mendengar seseorang berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kharajat min nari, kharajat min nari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang muadzin ini mulai mengumandangkan azan, membaca Allahu Akbar sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kan begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajat minan nar. Muadzin itu akan dikeluarkan dari api neraka. Fa nadharu fa idza huwa ra'i ma'zan atau ghanaman. Ketika dia lihat siapa muadzin di gurun pasir ini, rupanya seorang penggembala kambing. Rupanya seorang penggembala kambing. Menunjukkan bahwa muadzin ini akan menjadi sebab azannya menyelamatkan dia dari api neraka. Dan yang nomor 8, yang terakhir, siapa yang azan kemudian salat sendirian, walaupun di tengah-tengah padang pasir sekalipun, salat khalfahul malaikah, tetap dia tidak salat sendiri, tetap dia salat dan di belakangnya para malaikat ikut salat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara fadilah keutamaan suara azan. Tapi yang jelas lebih daripada itu,
bahwa tidak ada di dunia ini suara yang paling indah kecuali suara azan. Seindah apapun seorang selebriti, seorang artis, penyanyi, kondang sekalipun, yang dilulukan banyak manusia, dibandingkan suara azan, suara penyanyi artis terkenal sekalipun tidak ada apa-apanya. Maksudnya di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia, ialah kadang-kadang mereka tidak peduli dengan suara azan. Terkadang mereka nyetel musik, nyetel nyanyi, bahkan dia yang bernyanyi di tengah-tengah azan berkumandang. Bukannya didengar azannya, malah dikencangkan pula musiknya. Enggak peduli. Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa lagi yang lebih indah suaranya dibandingkan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah? Kata para ahli tafsir mengatakan ayat ini turun kepada para muadzin. Bahwa muadzin itu mereka memiliki suara yang sangat indah sekali. Bahwa muadzin itu memiliki suara yang sangat indah luar biasa. Baik masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bukunya di sini. Muadzin, azan dan qamat. Definisi azan. Definisi azan. Azan adalah pemberitahuan mengenai telah tibanya waktu salat dengan lafaz tertentu. Jadi azan itu fungsinya pemberitaan, pemberitahuan, pengumuman akan tibanya waktu salat dengan lafaz tertentu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal tadi. Jadi fungsi azan memberitahu orang untuk salat. Kemudian yang kedua, hukum azan. Azan termasuk salah satu wajib kifayah. Maksudnya kifayah itu kalau sudah ada yang azan, gugur yang lainnya. Tidak perlu satu masjid azan semua, gantian gitu ya. Nanti kapan selesainya, kapan solatnya, ya satu orang saja azan sudah mewakili satu masjid. Karena sifatnya, hukumnya adalah wajib kifayah. Kalau satu mendirikan berarti gugur yang lainnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Jika telah datang waktu salat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian mengimami salat. Kalimat hendaklah salah seorang, Rasul mengatakan apa? Salah seorang azan, tidak semua harus azan. Baik serentak azan atau satu-satu azan, dah. Satu masjid, satu muadzin saja cukup. Ini menunjukkan bahwa hukum azan itu fardu kifayah. Adapun lafaz hendaklah orang yang paling tua di antara kalian yang mengimami salat, tentu ini tidak secara mutlak. Karena bagaimanapun dalam hadis yang lain Rasul mengatakan falya ummukum aqra'ukum likitabillah. Yang berhak jadi imam adalah yang paling aqra', yang paling memahami, mendalami, menguasai Al-Quran. Apakah dia masih muda? Apakah dia masih anak-anak yang sudah mendekati akil balik dan sudah paham? Maka mereka lebih berhak. Kecuali kalau seandainya ada dua orang yang dua-duanya secara pengetahuan Al-Quran sama-sama, maka siapa yang lebih paham tentang sunnah,
Dua-duanya layak jadi imam karena banyak hafalannya. Tapi siapa di antara keduanya yang paham sunnah? Maksudnya sunnah-sunnah seputar solat. Nanti kalau seandainya dia bagus bacaannya saja tapi tidak tahu tentang hukum sujud sahwi, ketika lupa dia diam saja, kan masalah juga. Maka selain daripada hafalannya, lihat juga pengetahuan tentang sunnahnya, hukum-hukum salatnya. Dua-duanya sama-sama ustaz. Maka baru cerita tentang siapa yang paling duluan hijrahnya, siapa yang duluan tobatnya dulu. Dua-duanya sama-sama hari itu juga tobat hijrahnya. Baru cerita siapa di antara keduanya yang paling tua usianya. Jadi usia itu dibelakangkan, bukan didepankan gitu ya. Karena di masyarakat ini, terutama di desa-desa, kadang-kadang kalau sudah jadi imam dah mau diganti, Bu. Padahal di makmumnya itu ada yang jauh lebih baik secara bacaan, secara ilmu pengetahuan agama, tapi karena takut hilang pamornya, kadang sudah menjadi imam tetap, akhirnya enggak mau diganti. Padahal kadang-kadang usianya sudah 70, sudah 80 tahun, nafasnya sudah kayak orang ngegergaji kan, Bu ya. Ngenafasnya sudah susah. Suaranya saja sudah grebek, enggak jelas. Tapi kadang-kadang tetap aja mau jadi imam dia. Jadi usia itu sebenarnya paling akhir. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, lafaz azan. Adapun lafaz azan sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW kepada Abi Mahdhurah, imam yang menjadi muadzin Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengulang bacaan itu 2 kalimat syahadat sebanyak 2 kali dengan suara keras. Kemudian hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Mari kita menunaikan salat, mari kita menunaikan salat. Kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan, mari kita menuju kemenangan. Sedangkan dalam azan subuh khusus tidak berlaku kepada azan salat yang lainnya kecuali subuh, ditambah as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur, salat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan tauhid. Abu Mahdhurah menuturkan, Nabi mengajariku azan sebagai berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Abi Mahdhurah radhiyallahu an juga mengatakan Nabi SAW mengajarkan azan seperti itu. Kemudian beliau mengulangi bacaannya lagi seraya, dibalikan lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ulang lagi. Kemudian baru hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Jika salat subuh hendaklah berseru as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
la ilaha illallah. Jadi bedanya ya adalah pengulangan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian diulang lagi 2 kali. Itu pada lafaz azan kedua berbeda dengan lafaz azan yang pertama. Tapi dua-duanya tidak ada masalah. Baik, kemudian yang keempat, persyaratan muadzin. Sebaiknya muadzin itu adalah orang yang jujur. Pertama, jujur. Dia tidak korupsi waktu. Belum waktunya azan sudah azan. Kemudian yang kedua, suaranya lantang. Jangan orang bisu jadi muadzin. Orang bisu tak ada suara. Atau orang serak jadi melantangkan azan. Kemudian mengetahui waktu-waktu salat. Alhamdulillah pemerintah kita sudah mengeluarkan jadwal waktu-waktu salat sehingga memudahkan para muadzin untuk mengumandangkan azan. Saat mengumandangkan azan, hendaklah dia mengumandangkannya dari tempat yang tinggi seperti menara dan yang lainnya. Alhamdulillah juga sekarang hampir setiap masjid ada menara dengan toanya sehingga bisa terdengar kemana-mana. Hendaklah ia memasukkan kedua telunjuknya pada lubang kedua telinganya sambil menoleh ke kiri dan ke kanan supaya suaranya sampai ke arah kiri dan ke arah kanan. Ini kemudian hendaklah dia tidak mengambil bayaran atas azannya kecuali dari Baitul Mal, maksudnya kas negara, atau dari wakaf. Nah, ini juga bab tentang seputar azan. Kemudian yang B, masuk pada iqamah. Hukum iqamah merupakan salah satu perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan pada tiap-tiap salat wajib yang 5 waktu. Baik yang dilakukan pada waktunya atau yang tertinggal. Berdasarkan sabda Rasul, "Ma min thalathin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha 'alaihimus syaitan. Fa 'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu dhibu minal ghanamil qasiyah." Tidak ada seorang di satu kampung atau daerah pedalaman yang mereka tidak mendirikan solat berjamaah di dalamnya, melainkan setan akan menguasai mereka. Karena itu hendaklah kamu selalu mendirikan solat berjamaah, karena serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian. Jadi sini iqamah ini salah satu perbuatan. Jadi tidak mesti tepat waktu kalau iqamah itu, ya. Umpamanya seseorang datang ke masjid jam 2, kan dah lewat duhur, lewat juga asar belum sampai, duhur sudah lewat, maksudnya jamaahnya. Sementara kita berdua masuk ke masjid, maka tidak mengapa kemudian seorang tanpa harus azan cukup qomat saja, karena qomat itu bisa dilakukan pada waktunya atau yang tertinggal waktu jamaahnya. Adapun lafaz iqamah ma'ruf Allahu Akbar berdasarkan hadis Abi Dawud dari Abdullah bin Zaid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini diantara lafaz qomat yang diajarkan dalam hadis. Ada catatan di sini, imam lebih berhak atas iqamah, sehingga muadzin tidak boleh mengumandangkan iqamah kecuali setelah imam hadir atau imam memerintahkan. Tidak boleh muadzin serta merta langsung ngambil mic kemudian qomat sekehendak dia. Tidak. Dia harus menunggu aba-aba dari imam. Kata imam qomat, qomat. Kata imam jangan dulu qomat, jangan dulu qomat. Karena imam tahu maslahatnya. Kata Rasul, al-muadzin amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Muadzin lebih berhak untuk adzan, sementara imam lebih berhak untuk qomat.
Akan tetapi dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal. Namun demikian pengalaman kandungan hadis ini telah umum di kalangan ahli fikih karena didukung oleh keterangan lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali dan Umar. Karena muadzin itu lebih berhak atas azan dari yang lainnya, maka ia boleh mengumandangkan azan saat waktu salat tiba tanpa harus menunggu kedatangan seseorang atau meminta izin kepada imam atau yang lainnya, khusus muadzin ya. Tapi ketika dia qomat, bagaimanapun dia harus menunggu imam. Baik, ini azan dan qomat. Sekarang hal-hal yang disunnahkan dalam azan apa saja? Pertama, tarassul. Apa itu tarassul? Maksudnya jangan terburu-buru ketika azan. Santai saja, slow saja, tidak perlu terburu-buru. Kemudian juga al-hadaru, maksudnya mempercepat bacaan ketika iqamah. Jadi kalau azan itu jangan terburu-buru, nyantai. Tapi kalau qomat disyariatkan terburu-buru. Makanya kita lihat suara orang azan dengan qomat kan berbeda kan Bu ya. Kalau suara azan itu kan lambat, panjang, kadang-kadang dilanggamkan. Tapi suara qomat itu biasa-biasa saja. Walaupun suaranya indah ya tetap saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, begitu kan. Dia tidak harus dilambatin, bahkan dianjurkan untuk dicepatkan. Yang kedua, menirukan bacaan muadzin dan juga mukim. Jadi kalau kita sedang mendengar suara azan, maka kita harus menirukan dengan pelan. Di mana orang yang mendengarkan hendaklah mengikuti lafaz muadzin dan mukim, kecuali saat dibacakan lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita yang mendengarkannya cukup membaca la haula wala quwwata illa billah. Dan saat dibacakan lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, hendaklah dibaca aqamahallahu wa adamaha. Sesungguhnya Allah telah mendirikannya dan mengabadikannya. Qad qamatis shalah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, anna Bilalan akhadha fil iqamati falamma an qala qad qamatis shalah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqamahallahu wa adamaha. Bahwa Bilal mulai mengumandangkan iqamah, maka tatkala dia mengucapkan sungguh salat telah didirikan, maka Nabi menjawab semoga Allah tetap mendirikannya dan semoga Allah tetap mengabadikan salatnya. Dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini juga, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jika kamu mendengar seruan muadzin, hendaklah kamu mengucapkan bacaan seperti yang diserukan oleh muadzin. Kemudian yang terakhir di antara adab sunnahnya, berdoa memohon kebaikan setelah azan. Baik yang azan ataupun yang mendengarkan azan. Allahumma hadza, di sini jelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah hendaklah ditolak, tidak akan ditolak. Jadi baik seorang muadzin atau anda yang mendengarkan azan, setelah suara azan dikumandangkan dan sebelum qomat dikumandangkan, itulah waktu mustajab doa. Berdoalah di situ. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan bahwa setelah azan maghrib Rasul pernah berdoa, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Ya Allah, saat ini adalah saat kedatangan malammu, saat kepergian siangmu, serta saat suara-suara memanggilmu, maka ampunilah dosa-dosaku. Nah, ini diantara hal-hal yang menjadi anjuran bagi seseorang saat mendengar azan. Baik, sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya.